Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya bacakan berasal dari Infobank ya. Judulnya porsi SBN Palas naik, ekonom soroti risiko kelemahan rupiah dan beban utang. Ini ada gambar ilustrasi uang rupiah. Nah, beritanya begini, posisi utang pemerintah hingga 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun. Dalam 6 bulan pertama tahun ini, utang pemerintah bertambah 655,79 triliun dari posisi akhir 2025 ya, yang masih 9637,90 triliun. Nah, utang 10.293,69 itu terdiri dari surat berharga negara yang sebesar 8.966,79 triliun, berarti 87,11% ya dari total utang. Nah, itu meningkat 579,56 triliun. Jadi saya tambahi ya, berarti selama 6 bulan ini neto bertambahnya SBN itu 579,56. Bukan bruto yang diterbitkan, tentu lebih dari itu karena jumlah yang diterbitkan dikurangi dengan yang jatuh tempo pada 6 bulan itu. Nah, pada akhir 2025 kan masih 8.387 triliun. Nah, sementara itu jenis keduanya, tadi kan jenis pertamanya, jenis keduanya pinjaman itu 1.326,90, jadi 12,89% ya. Ini juga naik, naiknya 76,23 triliun, yang tadi naiknya lebih dari 579 triliun kan. Nah, berita ini sebenarnya mengutip pendapat saya ya, di sini disebutkan nih. Yang tadi di atas itu juga berasal dari informasi saya kepada media. Nah, ekonom Bright Institute Awali Rizky mengatakan tambahan utang itu berasal dari pembiayaan utang. Jadi kan APBN itu dikelola dan dilaporkan tiap bulan. Nah, dalam laporan 6 bulan ini tercatat pembiayaan utang, artinya utang neto untuk pembiayaan utang itu. Utang yang ditarik dengan utang yang dibayari, baik itu SBN maupun itu pinjaman. Jumlahnya 477,43 triliun. Tapi saya dikutip juga nih dalam keterangan saya, kan posisi utang pemerintah itu dinyatakan dalam rupiah. Jadi ada faktor perubahan kurs untuk utang yang dalam valuta asing ya. Saya ulangi, baik itu SBN maupun itu pinjaman. Kan pinjaman itu kebanyakan pinjaman luar negeri kan palas ya. Nah, SBN juga yang porsi palasnya tadi cukup banyak ya. Nah, itu kalau seandainya nih rupiah itu menguat, ya sebetulnya posisi utang dalam rupiahnya menurun. Tapi karena 6 bulan ini melemah cukup signifikan, maka tambahannya juga signifikan ketika dinyatakan dalam rupiah. Nah, saya dikutip ini. Jadi sebetulnya defisit sampai 30 Juni itu baru 196,5. Jadi nggak sampai 200 ya. Nah, memang ada pembiayaan investasi. Jadi selain belanja ada pengeluaran yang memerlukan uang APBN terus 52,21. Kalau dijumlahkan kan nggak sampai 250 itu. Nah, padahal tadi utang netonya 477. Ya, ini saya tambahi ya karena ini kebetulan mereka ngutip keterangan saya. Nah, artinya itu kenapa pembiayaan utang melampaui defisit itu karena ada kebijakan. Memang udah lama kebijakan ini yang berutang terlebih dahulu. Cuma dalam 2-3 tahun terakhir, bahkan di era Sri Mulyani akhir-akhir, ini cara yang betul-betul dilakukan dengan maksimal ya. Jadi namanya front loading, utang lebih dulu untuk keperluan bulan-bulan berikutnya supaya nggak repot ngutangnya, alasannya begitu. Nah, kebijakan yang semacam itu menurut saya dikutip di sini terkonfirmasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran, namanya Silva ya. Jadi 255,5 triliun pada akhir Juni 2026. Cukup besar ini ya. Tapi saya sudah katakan tadi 2-3 tahun terakhir itu memang besar-besar seperti itu, bahkan sempat lebih besar dari ini. Nah, jadi kan dengan cara itu pemerintah sebenarnya melakukan pembiayaan utang di atas kebutuhannya untuk menutupi defisit pada periode tersebut. Nah, hal ini berlangsung sampai akhir tahun, sehingga setiap tahun setelah direalisasi
selalu terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silva namanya. Nah, karena tadi meskipun defisitnya hanya segitu, tapi ngutangnya lebih banyak terjadi silva ya. Dan jangan lupa tadi ada tambahan karena faktor kurs ya, yang menurut perhitungan saya itu nggak ada informasi definitif ini dari Kementerian Keuangan. Saya hitung itu faktor itu kurang lebih 154 triliun, antara 150 sampai 155 ya, macam itu. Nah, saya mengatakan juga bahwa Kementerian Keuangan dalam publikasi terkininya tentang posisi utang itu cuma menyebut total utang, kemudian terdiri dari SBN dan pinjaman, kemudian menyatakan rasionya atas PDB. Ini juga penting ya, rasio atas PDB itu juga merupakan PDB yang disetahunkan. PDB-nya kan belum selesai. Nah, PDB yang disetahunkan, nah, sayang tidak dinyatakan eksplisit. Lalu dihitunglah rasionya itu. Di sini dikutip lagi pendapat saya mengatakan dalam publikasi yang berbeda. Tadi yang publikasi pengumuman dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko itu hanya menyebut jumlah, rinciannya, lalu rasio atas PDB yang disetahunkan. Dia tidak menyebutkan komposisi denominasi. Nah, yang seperti saya katakan di atas tadi, sebenarnya itu mempengaruhi posisi utang, tapi tidak diumumkan. Nah, hanya kalau saya kebetulan sebagai pengamat fiskal itu kan cukup rajin lah ya ngelihat apa saja publikasi itu untuk publik maupun hanya sekedar laporan-laporan terpisah yang bisa kita peroleh, terutama di laman resminya. Itu saya melihat di sana ternyata ada, tapi harus diolah ya, itu yang denominasi rupiah per 30 Juni itu, yang khusus SBN bukan keseluruhan utang, itu 7.118,39 triliun. Yang valuta asing itu 1.848,40 triliun. Yang 1.848 ini yang mempengaruhi menjadi faktor tambahan ya. Tapi saya ingin ingatkan, tidak selalu, kalau seandainya rupiah menguat itu dinyatakan dalam rupiahnya turun ya. Nah, posisi SBN rupiah itu meningkat 6 bulan ini 368 triliun dari akhir tahun ya. Nah, tetapi porsinya yang rupiah terhadap SBN justru turun. Artinya yang yang falas itu meningkat, meskipun meningkatnya itu mungkin karena kurs ya. Jadi porsi yang rupiah itu dari 80,48 turun menjadi 79,39%. Sementara yang falas itu bertambahnya 211,42 triliun. Jadi lebih sedikit sebenarnya tambahannya selama 6 bulan dibandingkan yang rupiah. Tapi porsinya meningkat ya, dari 19,52 menjadi 20,61. Tapi saya ingin garis bawahi ya, tambahan ini tidak selalu karena bertambahnya pada masing-masing falas, tapi antara lain karena faktor pelemahan kurs ya, pelemahan terhadap mata uang yang dijadikan denominasi utang itu. Nih dikutip nih yang lebih rinci dari saya. SBN denominasi dolar Amerika ini sebagai contoh ya, sebenarnya turun 6 bulan ini. Ini menarik ya. Jadi 82,46 miliar itu menjadi 81,89 miliar. Jadi turun sedikit lah. Ya turun berapa itu? Nggak sampai 1 miliar ya, hampir setengah miliar. Tetapi ketika dinyatakan dalam rupiah justru bertambah 87 triliun. Nah, ini ada saya sebut angka di sini. Silakan dibaca. Lalu saya menyampaikan bahwa ini menarik juga dolar tadi ya. Sebetulnya dolar ini rajin diterbitkan. Jadi front loading di akhir tahun itu 2 miliar, selama 6 bulan ini 4,7, jadi sebetulnya 6,7. Ya, tapi yang dilunasi pada 6 bulan ini banyak dolar ya, jatuh tempo, sehingga berkurang dia sebenarnya, terutama yang dolar Amerika dalam SBN syariah ya. Ini saya tambahin di sini, tidak dikutip. Nah, jadi begitu, ini kesalahan dari saya waktu saya ngetik, bukan 54,7 miliar ya, tapi 4,7 miliar khusus 6 bulan, tapi ditambah yang diperlakukan sebagai tahun 2026 di Desember lalu, jadi 6,7. Tadi malah berkurang setengah miliar kan, nah, karena banyak yang jatuh tempo. Nah, kira itu saya baca lagi. Sementara untuk denominasi euro misalnya, itu meningkat, baik dalam nilai euro maupun rupiah. Sudah euronya meningkat sedikit,
Kemudian kursnya juga melemah sehingga meningkat dalam rupiahnya banyak. Yen juga begitu, yen meningkat, nah rupiahnya juga meningkat. Jadi double ya. Nah kemudian ini yang yuan Cina nih ya, karena kan ada narasi yang kenceng ya bahwa ini Panda Bond ini salah satu opsi untuk memperkuat struktur utang kita. Bagaimana dari dolar dipindah ke yuan. Nah ini informasi 6 bulan ini, yuan itu meningkat ya dari sisi dinyatakan dalam CNH ya yuan dari 6 miliar menjadi 15,25 miliar. Jadi lebih dari 2 kali lipat karena memang, dan secara rupiah 14,35 menjadi 40,20. Tapi bagaimanapun 2 kali lipat, cuma kan kecil masih dibandingkan dengan Amerika yang lebih dari 1.000 triliun tadi. Nah Australia tidak berubah dalam denominasinya, tapi rupiahnya berubah. Nah, saya mengatakan itu memang euro, yen, yuan, kecuali dolar itu meningkat. Namun porsinya itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dolar. Sekalipun porsi dolar jadi menurun menjadi 73,34% aja, kemarin sempat 80% lebih. Nah, euro itu 18,41%, yen 4,77%, yuan tuh baru 2,80%. Nah, kalau dolar Australia kan kecil tuh. Nah, tetapi saya dikutip lagi nih, semua mata uang asing tersebut selama 6 bulan itu melemah. Semua ya, bukan hanya dolar. Nah, ini saya sebut angka-angka, silahkan dibaca sendiri. Nah, saya lanjut ya, dikutip. Itu kan mengemukakan yuan Cina dengan yen Jepang. Nah, saya berargumen kalau yen masuk akal ya, karena depresiasi pelemahan rupiah 6 bulan, yen itu hanya di kisaran 3%. Sementara yuan itu justru melemah paling banyak dari semua tadi, 10,22%. Nah, dolar 7%, 7,05. Yen itu cuma 3,30. Jadi kalau berdasarkan ini ya idealnya kita dapat yen, tapi yennya apa, Jepangnya mau apa enggak itu soal lain kan, pasar Jepang maksudnya. Tapi ini menarik menurut saya. Kok milih yuan? Kalau berdasarkan itu pilihan nggak pas. Tapi saya juga apresiasi dikutip di sini upaya untuk mendiversifikasi mata uang dalam utang itu saya kira masuk akal lah, dan itu bagus sebagai mitigasi risiko. Tapi pilihan terhadap yuan itu banyak perlu dipertanyakan. Yuan kita melemah paling besar. Nah, wajar kan ketika yield di yuan itu seolah-olah kecil, hanya 2, berapa, 3 gitu. Sementara di dolar 5 misalnya kuponnya. Tapi kalau ditambahi dengan depresiasinya, ya pelaku pasar itu rasional ya. Saya udah utak-atik, kelihatannya kalau diutak-atik semuanya ini menghasilkan yield yang serupa. Karena itu masih bisa dijual. Tapi apakah sangat menarik? Belum tentu, karena baru tadi kecil masih ya. Apapun menurut saya, tapi saya yang tidak dikutip di sini, harus kembali ke akar masalahnya. Bukan soal utang itu rupiah, atau utang itu denominasi asing, tapi kita berutang itu dipergunakan untuk apa? Kita memang tidak bisa memungkiri sebagiannya membayari utang-utang masa lalu ya. Ya, utang Jokowi, bahkan utang SBY, dan utang-utang yang lebih lama. Tetapi dalam kondisi seperti itu mestinya kan pemerintah belanjanya itu jangan ugal-ugalan supaya utangnya tidak makin menekan. Ya, jadi cara belanjanya pemerintah ini tidak dikutip di sini. Saya bilang cara belanjanya pemerintah ini pengen apa saja tapi sebetulnya tidak punya duit kan begitu. Mudah-mudahan berita yang sebetulnya mengutip saya tambahi komentar ini supaya mungkin bisa memperjelas para pemirsa terhadap persoalan ini.